Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta.
Pertolongan kita ada dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Dia kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Meski
Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sampaikan salam kita. Damai Tuhan bersamamu. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa Surgawi, terpujilah namamu di sepanjang masa. Kami sujud menyembah, masuk ke hadirat-Mu. Saat ini kami semua mempersiapkan hati. Mohon curahkan Roh-Mu ya Tuhan ke dalam hati kami semua, jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Sami Galuh, Plono dan Gowo ini, untuk dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah berita bagi langkah hidup kami yang tiada berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Bersabdalah Tuhan, hati kami siap menerima dan mendengarkan sabda-Mu, serta mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tamatlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertabaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang
dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena ia baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terutamamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyimak bacaan Injil dari kitab Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan, memperhatikan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat Pentakosta, Salam. Pada perayaan Pentakosta saat ini, saya dan saudara dipanggil untuk mengenang, merasakan, dan menerima kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencoba mencermati, memahami tema khotbah saat ini. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami tentang mengenang, kita harus tahu apa yang kita kenang. Memperingati dan seterusnya, kita harus tahu yang kita peringati. Yang kita peringati adalah turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu merupakan peristiwa sejarah yang boleh kita kenang, kita peringati, bahkan bagi orang percaya kita rayakan. Mengapa kita rayakan? Karena turunnya Roh Kudus merupakan legitimasi kebenaran iman Kristen yang diakui oleh dunia. Bangsa Indonesia, negara kita juga mengakui kelahiran Yesus, wafat Isa Al-Masih, dan kenaikan Isa Al-Masih. Artinya periodisasi perjalanan hidup Yesus Kristus itu benar-benar aktual, konkret, ada di dalam sejarah manusia. Pemerintah kita begitu baik mengakui itu semua. Kalau pemerintah mengakui wafatnya Isa Al-Masih dan mengakui kenaikannya ke surga, itu artinya apa? Artinya pemerintah, bangsa dan negara kita juga mengakui kebangkitannya. Memang masih dalam proses yang dari dulu agar turunnya Roh Kudus itu masuk. Tapi sampai hari ini belum. Karena belum ada tanggal merah pas turunnya Roh Kudus. Tetapi kita bersyukur, Natal sudah tanggal merah, wafat Isa Al-Masih sudah ada tanggal merah, demikian juga pas kenaikan ke surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, permasalahan yang akan mendasari pemahaman kita tentang tema khotbah saat ini adalah apa dan siapa Roh Kudus. Nah, saya akan mencoba Ibu Bapak Saudara semua untuk masuk pada teologia. Oleh karena itu kita perlu berpikir aras pemikiran orang-orang yang suka membaca Alkitab. Pemahaman tentang Roh Kudus dalam teologia Kristen berjalan dan berkembang sesuai dengan konteks di mana dan kapan manusia mengalaminya. Melampaui teologia penyataan yang dulu diagung-agungkan. Kemudian GKJ secara khusus merombak teologi tersebut melalui pendekatan secara humanis. Jadi melalui konsep manusia, sehingga pemahaman tentang Roh Kudus itu nanti akan bisa dipahami, diterima secara intelektual dan secara sistematis. Memang nampak lebih sekuler, namun mendarat pada konklusi yang
secara umum bisa dipahami bahwa orang Kristen bukan orang musyrik atau orang yang mempersekutukan Allah. Karena Roh Kudus adalah transformasi dimensi kekuasaan dan cinta kasih Allah untuk melaksanakan proyek Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara, ketritunggalan Allah bisa kita pahami melalui pendekatan manusiawi, pendekatan humanis. Karena apa? Karena Allah sendiri yang bekerja dan turun ke alam kita melalui bangsa Israel, melalui perjanjian lama, melalui nabi-nabi dan bapa leluhur. Allah menyatakan dirinya bahwa hubungan mereka sangat dekat. Kita tahu ketika bangsa Israel mengalami paceklik, Allah hadir melalui Yusuf yang diperkenankan meramalkan 7 tahun ke depan akan terjadi paceklik, sehingga umat Allah diselamatkan dari bencana kelaparan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mengalami kelaparan sehingga terjadi pemberontakan, Allah mendatangkan kabut yang menjadi mana. Ketika mereka kekurangan gizi, protes, berontak, akhirnya Allah mengirim daging melalui burung puyuh. Hubungan yang begitu akrab memunculkan peristiwa-peristiwa mujizat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga saking setianya Allah terhadap umat ciptaannya itu, meskipun selalu diberontak, diabaikan, tetapi Allah tetap mengasihi. Melalui bangsa Israel, para nabi dan teristimewa bapa leluhur kita, dan bagi setiap orang manusia di muka bumi ini yang menganut sistem religi yang diajarkan oleh bapa leluhur kita. Siapa? Abraham. Itu boleh disebut sebagai agama mondial. Mereka menjadi anak-anak Abraham. Merekalah orang yang begitu dekat dengan Allah, dan mereka menyebut Allah itu sebagai Bapa. Tetapi bangsa Israel, manusia itu tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa? Ndablek. Ora iso dikandani, nggugu karepe dhewe. Maka Allah mencoba memahami keberadaan manusia. Allah hadir dalam rupa lain, dalam wujud seorang manusia sebagai hamba. Hamba itu apa? Pelayan. Pelayan itu apa? Budak. Budak itu apa? Jongos. Yesus hadir sebagai pelayan. Agar apa? Agar umat manusia memahami bahwa demikianlah kasih Allah kepada umatnya itu. Kehadiran Allah di dalam Yesus melalui karya-karya, melalui pengajaran, melalui mujizat-mujizat. Dan endingnya Yesus menderita, difitnah, dicaci, dimaki, dihajar, ditindas, disapu, akhirnya disalib dan mati.
Kalau ketika itu Yesus mati tok, tidak bangkit, cuntel, selesai iman kita. Iman kita salah. Iman kita nggak berarti, tapi iman kita itu benar. Karena apa? Yesus bangkit sesuai yang diramalkan oleh para nabi. Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu dianggap rekayasa, dianggap sulap, dianggap sulap-sulap yang dilakukan oleh nujum-nujum ketika zaman itu. Tetapi Yesus yang bangkit itu menyatakan diri sampai 40 hari lamanya dan diterima oleh banyak murid, banyak orang. Bahkan diikuti kurang lebih 500 orang. Akhirnya Yesus naik ke awan-awan dan terus ke surga. Artinya apa? Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Kenaikan Yesus ke surga itu kemana? Dia pulang ke rumahnya sendiri. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat bagi umat yang tetap setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, proyek penyelamatan Allah yang dilakukan melalui tahap pertama, tahap kedua itu belum cukup. Karena ketika Yesus akan meninggalkan umatnya, dia masih tahu sekali kondisi rasul-rasul, para muridnya, para pengikutnya, yang pada saat itu kacau balau, gundah gulana, masih dalam hati yang luka. Karena apa? Tokohnya pergi. Oleh karena itu Yesus bersabda, jangan pergi kemana-mana, tinggallah di Yerusalem. Tunggulah sampai kekuatan dari surga itu datang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan peristiwa sejarah yang dinubuatkan oleh Nabi dan dijanjikan oleh Yesus, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus itu peristiwa sejarah. Jelas waktunya, tempatnya, saksinya, zamannya siapa, pemerintahan siapa, jelas. Jadi turunnya Roh Kudus peristiwa sejarah. Nah, sekarang saat ini kita diajak mengenang, memperingati Roh Kudus. Apa artinya mengenang dan memperingati Roh Kudus itu? Mengenang dan memperingati artinya apa? Artinya bahwa peristiwa itu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang besar bagi orang percaya. Mengapa? Apa yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu itu nyata. Kalau yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu itu tidak nyata, itu namanya membual, ngapusi. Sehingga sang maestro mengarang cidro. Cidro itu muncul dari tatu, dari luka hati. Luka hati para murid, para pengikut Yesus akhirnya terobati. Karena Yesus bukan yang sering cidro, tapi Yesus menepati janjinya. Roh Kudus turun. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ketika itu banyak sekali orang. Roh Kudus memang berupa lidah-lidah api. Tetapi dari sumber yang satu, yaitu roh itu. Yang dari Suren menggunakan bahasa Suren, yang dari Plono menggunakan bahasa Plono, yang dari Samigalo menggunakan bahasa Samigalo, yang dari Kleben menggunakan bahasa Kleben. Berbeda-beda, dari satu roh muncul
beberapa bentuk kehidupan. Tidak hanya bahasa, tetapi yang satu bernubuat tentang bencana, yang satu bernubuat tentang damai sejahtera, yang satu bernubuat tentang laknat, yang satu bernubuat tentang penyelamatan. Yang satu mengatakan bahwa dalam nama Yesus sembuh, yang satu mengatakan celakalah engkau. Artinya apa? Artinya roh yang sama, yang satu itu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk kerja yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh ada orang yang sombong. Kai pinter berbicara, kai tidak bisa bicara. Orang itu pinter hitung-hitung, tapi nggak bisa bicara. Orang itu pinter membuat bentuk-bentuk bangunan, tapi tidak bisa mengerjakan. Setiap orang sudah diberi karunia masing-masing. Ada orang yang berkarunia bahasa lidah, ada orang yang mempunyai karunia penyembuhan, ada orang yang mempunyai karunia bernubuat, dan karunia yang lain. Jadi kalau satu gereja ini semua berbahasa lidah, itu justru perlu dipertanyakan. Itu roh dari mana? Roh Kudus atau roh kuda? Karena setiap orang diberi karunia yang berbeda-beda. Amin. Bapak Ibu juga diberi kemampuan, kekuatan, kesaktian, karunia yang sama, yang fungsinya untuk mewujud nyatakan rencana Allah, yaitu damai sejahtera. Jadi kalau ada orang yang dalam hidupnya, dalam kebiasaannya, melalui mulutnya, melalui kelakuannya tidak menunjukkan adanya damai sejahtera, berarti roh yang bekerja pada orang itu bukan Roh Kudus, tapi roh kuda. Kalau Roh Kudus, mesti orang itu berbicaranya itu mengajak damai sejahtera itu datang. Orang ngomong manut wudeli dewi, ngomong kok manut wudeli. Kalau ngomong kan harusnya manut lambene dewi. Tapi ngomong manut wudeli berarti wis ora manut blas, nggugu karepe dhewe sak karep-karepe dhewe. Ngomong orang nganggo tatanan. Orang ngerti sak mestine. Nah kuwi mesti roh kuda sing nang jerone ngono. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita memahami benar bahwa roh Tuhan itu bekerja pada kita. Lah melalui teks yang kita baca, bacaan Injil mengajak saya dan saudara memahami secara benar bahwa jauh-jauh hari sebelum Roh Kudus itu datang, Yesus sudah bersabda, Yesus sudah berjanji. Karena apa? Karena melihat situasi kondisi yang terjadi pada kehidupan saat itu, di mana agama tertindas, secara politik tertindas, secara ekonomi tertindas. Oleh siapa? Oleh penjajahan bangsa Romawi. Bangsa Israel dengan Yudaismenya yang taat, mereka harus juga mendengarkan ajaran Dewi Atmis, Dewi Diana, Dewi Cinta. Sehingga Yahudi yang Yudaisme dengan ketaatan-ketaatannya pada hari-hari khusus, mereka harus juga hidup secara bebas, melakukan seks bebas.
kebobrokan moral, kebobrokan ekonomi, kebobrokan politik yang terjadi pada bangsa Israel dan juga dialami oleh para murid ketika itu, maka membuat Yesus membuat kesimpulan bahwa mereka sedang haus. Haus akan apa? Haus itu berbeda-beda. Ada orang yang haus karena belum minum dari tadi. Ada yang orang itu haus karena hidupnya selalu mendapatkan tempaan, mendapatkan cacian, mendapatkan ejaan. Ada yang haus karena tidak pernah dipakai di dalam masyarakat. Ada yang haus karena tidak pernah didengarkan pendapatnya. Ada yang haus karena hari-harinya dipenuhi dengan lapar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Yesus saat ini mengingatkan, barang siapa yang haus, datanglah kemari, minumlah. Yang dimaksud Yesus minum itu apa? Terimalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu apa artinya menerima Roh Kudus? Bahwa mereka akan menjadi sumber, dalam hatinya akan mengalir aliran hidup yang kekal. Ketika itu dinyatakan memang orang-orang belum bisa menerima secara detail. Tapi ketika Yesus sudah dimuliakan, maka peristiwa itu menjadi peristiwa yang nyata. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saat ini orang mengatakan bahwa kita ada di dalam masa peralihan dari zaman milenial menuju ke zaman apa? Generasi Z. Saya nggak jelas itu juga nggak ngerti. Tapi di atas milenial yang saat ini. Jadi kita ada dalam masa peralihan. Nah, sekarang ini ada tanda-tanda masa peralihan, yaitu dengan adanya COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Itu membuat setiap orang tercekam, takut. Takut apa? Takut mati. Virus itu seperti apa? Virus itu adalah something yang sebenarnya tidak punya daya apa-apa. Dia akan menjadi sesuatu yang hidup, yang aktif, yang ganas ketika dia menemui indung atau menemui sarangnya. Virus itu nempel di tubuh kita dengan sabun colek yang 500-an aja kalah. Tetapi ketika kita lalai masuk ke mulut kita, masuk ke lendir-lendir kita, maka dia akan hidup dan menyerang kita, mematikan. Virus itu karo sabun kalah, dengan matahari langsung kalah. Tetapi pakanane nyowo. Ibu bapak saudara, apakah virus itu akan berakhir? Itu pertanyaan. Bisa berakhir, tetapi virus tidak akan pernah hilang. Virus tidak mati dan tidak hidup. Berarti salah satu wujud yang harus kita terima, kita hidup berdampingan dengan virus tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, manusia itu diciptakan oleh Allah selain sebagai makhluk sosial juga makhluk religius. Makhluk sosial itu makhluk sosial yang hidupnya itu dalam koeksistensi. Artinya koeksistensi, orang biasanya mengatakan manusia itu hanya laki-laki, tapi Allah menciptakan perempuan. Artinya di dalam menghadapi kehidupan sosial itu, manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi laki-laki dan perempuan itu menjadi simbol hubungan harmonis antara Allah dan umatnya untuk menaklukkan dunia ini. Roh Kudus
berkarya. Roh Kudus Allah sendiri yang hadir, yang nyata di dalam periode penyelamatan Allah yang ketiga setelah Yesus Kristus. Sekarang muncul virus corona. Kita tahu bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Wujud damai sejahtera itu dipahami secara iman sebagai kehadiran kerajaan Allah. Kitab Wahyu menyatakan bahwa kehadiran kerajaan Allah itu dirumuskan dengan adanya langit baru dan bumi baru. Pertanyaannya, apakah Allah melalui COVID-19 ini ingin mewujudkan langit baru dan bumi yang baru, mewujudkan ciptaan baru yang bisa bertahan dalam generasi setelah kita? Generasi pasca ini adalah generasi unggulan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ibu bapak saudara agar kita tidak takut dan kita yakin bahwa apapun yang terjadi di bumi ini atas izin Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita itu hancur luluh. Karena Tuhan ingin menyampaikan, mewujud nyatakan proyeknya semakin jelas, semakin nyata. Manusia itu dikandani, diulangi, diajak baik, sulitnya minta ampun. Amin. Amin. Ya pancen kelakuanmu ki ada kaya ngono kuwi. Wangel banget dikandani. Diajak baik, diajak tertib, angel, benar? Benar. Tetapi ketika Allah melalui Roh Kudus nyentuh dengan something yang tidak kelihatan, yang lemah, tetapi pakanani nyawa, orang itu akhirnya takut, tunduk di mana-mana. Orang jaga jarak, orang pakai masker, orang pakai hand sanitizer, bawa sabun colek di dompetnya. Di mana-mana itu Bu Sarida itu isinya yo sabun colek. Jadi kita kemana-mana itu apa? Peradaban baru, budaya baru, sistem baru, ala kehidupan yang baru yang timbul karena sejarah. Sebelum corona orang biasa-biasa, salaman, berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, biasa di mana-mana. Biasa. Tetapi sekarang berjabatan tangan aja takut. Apalagi misalnya seperti Pak Parjo itu kan perginya kemana-mana, BPD kan kemana-mana, ya hubungannya sama sana-sama. Jadi hati-hati kalau salaman sama Pak Parjo, tangannya penuh virus itu. Takut kita, takut karena apa? Karena kita tahu bahwa virus itu makanannya apa? Nyawa. Akhirnya setiap orang takut taat. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Wong ya sing dablek tegar tengkuk itu ya banyak sekali. Tetapi kebanyakan orang tunduk takut. Sekarang diganggang di portal, tidak boleh masuk. Mereka takut. Mereka tunduk. Mereka takut, mereka tunduk, mereka mengikuti dan membentuk satu sistem kehidupan yang baru, budaya baru. Nah sekarang pemerintah meluncurkan satu konsep baru yang disebut dengan new normal. New normal itu apa?
Sumbernya dari apa? Sumbernya dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis. Manusia itu tidak bisa tinggal diam di rumah, betul? Nek tinggal diam di rumah ya tidak bisa, pasti mati, nggak bisa. Manusia itu harus mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sosial, kehidupan bersama. Untuk apa? Untuk menggapai rezeki, untuk bekerja supaya bisa menghidupi tanggung jawabnya, keluarganya, dirinya sendiri. Kita semua sudah resah, bukan kita, tapi pemerintah juga resah dengan kondisi sosial manusia yang dibatasi, yang harus stay at home. Itu sebenarnya juga mengekang pemerintah. Oleh karena itu, secara iman, dan saya meluncurkan satu pandangan baru, bahwa langit baru dan bumi baru ini harus kita pahami secara teologi Kristen yang kita wujud nyatakan melalui kondisi yang kita alami. Jadi COVID-19 harus hidup bersama-sama dengan kita. Kita nggak ngerti kapan matinya virus itu, nggak ngerti. Wuhan yang katanya bebas sekarang juga kembali lagi. Artinya bahwa kita sebagai makhluk yang hidup di zaman virus ini, kita dipanggil untuk mempunyai bentuk kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang kisah para rasul merumuskan turunnya Roh Kudus dan juga menyajikan nubuatan-nubuatan nabi yang demikian rinci. Itu tidak akan pernah bermakna bagi kehidupan kita kalau kita tidak bisa membaca konteks di mana kita berada dan kita mengalami peristiwa itu. Allah kita bukan mysterium tremendum. Artinya apa? Allah kita bukan Allah yang melaknat, menghancurkan. Allah kita Allah yang merancang damai sejahtera, tidak merancang kerusakan. Apapun dilakukan Allah untuk tercapainya damai sejahtera itu. Oleh karena itu, sebagai umat yang menyandarkan hidup kita kepada Allah, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti pola rencana Allah melalui konteks yang kita alami, kita rasakan, dan kita geluti setiap hari. Saat ini kita semua dalam kondisi ketakutan, tetapi ketakutan kita harus kita singkirkan karena Roh Kudus saat ini hadir kembali menunjukkan kuasanya. Oleh karena itu kita mengenang, merasakan, dan menerima. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara sudah menerima curahan Roh Kudus atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Kenapa saat ini menerima? Ketika orang itu bertobat dengan hati dan mulutnya mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, artinya dia selamat. Orang yang selamat adalah orang yang menerima Roh Kudus. Nah, sekarang kita disuruh merasakan, disuruh menerima kuasa Roh Kudus itu. Oh, bukan sesuatu yang sulit. Orangnya. Contoh konkret. Ketika saudara teringat, saya ketika itu ditabrak mobil kudune aku acur. Dan saat itu mulutnya mengatakan,
untung aku dadi majelis. Nek ora dadi majelis aku mudar. Betul tidak? Itu siapa yang berbicara? Roh Kudus. Nek Roh Kuda ngomongnya biatane wasu tak. Wah, ora karu-karuan. Nggih mboten? Iya. Saya juga ingat sekali ketika orang itu mulutnya mengatakan, untung tanganku ki dicekeli Gusti Yesus, nek ora aku tiba mesti wis ajur. Itu yang berbicara siapa? Roh Kudus. Jadi setiap orang itu sebenarnya sudah dicurai Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan menerima kuasa Roh Kudus ketika kita itu mencoba mengasah diri. Mengasah diri supaya apa? Supaya tanggap ing sasmito, peka. Jadi yang bergerak tidak hanya tangannya, karosane fisike, tetapi hati pikirnya bekerja supaya apa? Supaya tahu apa yang dikatakan Roh pada kita, sehingga kita melakukan tindakan yang menjadi perkenan Tuhan. Amin. Niki cetha, setiap orang pasti mengalami. Dan saat ini dipanggil untuk merasakan. Siapa saja pasti mengalami. Bukan hanya orang baik. Pak Samsudi mengalami. Bularmi itu sudah mati hidup kembali. Makanya jangan dekat-dekat. Ya? Jangan dekat-dekat. Itu sudah mati hidup kembali. Pertanyaannya, kenapa orang seusia Bularmi itu sudah 80 ya Bu? Nah, hampir 80, ingatannya masih tajam, matanya masih oke, mulutnya bernyanyi juga masih mengeluarkan suara indah. Meskipun usianya hampir 80, kalau berjalan juga sudah seok-seok, ya wajar. Masih bisa melayani Tuhan, masih bisa membimbing kita. Jadi kita sebenarnya bisa melihat Yesus, melihat Roh Kudus melalui yang nampak. Ada Yesus yang nampak. Kita mempunyai orang tua, Ibu Sularni. Jadi dengarkan, kalau orang tua itu sampai WA dono-dono kok dora diwangsuli ora digatekke, berdosa kalian. Tidak mendengarkan. Tidak ingin mencari keuntungan sedikit, tidak ingin tampil sedikit pun. Karena apa? Karena sudah banyak tampil. Oleh karena itu mari kita dengarkan, kita tanggapi. Ojo rumongso bisa ning bisuwa wake iso demek HP wis gayane teknologi canggih. Jangan begitu. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk berjuang melangkah bersama-sama. Jangan sampai ada pribadi yang bekerja di kebon anggure Gusti mengatakan, nek orang aku, orang melaku. Lehku mikir ke gereja ngantek pecah ndasku. Itu suarane sapa kok ngono? Kalau ada Roh Kudus di dalam hatinya, orang ngomong ke kaya ngono kuwi. Saru bekerja di dalam gereja itu kita harus bersuka cita meskipun racun selalu menimpa. Kita menyediakan diri sebagai tempat sampah. Kalau ada yang baik, kita bersyukur dan kita tidak bisa berjoget. Kalau ada yang jelek, itu wajar. Karena kita itu potret nyata sebagai Sang Kristus ingkang katon. Kita potret nyata Yesus yang nampak. Jadi tidak boleh kita ngomong seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
turunnya Roh Kudus itu mengajak saya dan saudara untuk memahami bahwa setiap kita dipanggil untuk mengekspresikan karunia yang sudah kita terima. Masing-masing mempunyai karunia. Mas Yurdan punya karunia luar biasa. Dia tidak usah jadi majelis, tapi sudah mempunyai karunia yang diekspresikan melalui aktivitasnya. Nah, kalau orang yang punya karunia tidak diekspresikan, merasa diri lebih hebat, rumongso pinter, orang bisa rumongso akan dipunggel oleh Tuhan, dan dia tidak akan pernah mendapatkan jalan bagi orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini peristiwa yang perlu kita hayati, kita syukuri, karena saat ini Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai pribadi yang hidup, melihat, menengok, nginjet langit baru dan bumi baru. Mari kita hidup bersama-sama dengan virus corona dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan beserta kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memberikan kesaktian pada kita sehingga kita tidak terpapar virus corona. Amin. Gusti berkahi panjenengan sami. Amin. Bagaikan kapal
dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita di dalam doa. Maha besar Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus, sungguh kami bangga oleh karena mempunyai Allah sebaik Engkau, Allah yang senantiasa peduli, Allah yang senantiasa setia, bahkan kesetiaannya sampai mati di kayu salib. Sampai Engkau muksa naik ke surga, Engkau juga tetap mengingat, menguatkan, memberi kesaktian pada kami semua melalui hadirnya Allah di dalam Roh Kudus. Bapa Surgawi, saat ini sungguh syukur kami karena Engkau telah menunjukkan kepada kami semua bahwa rancangan damai sejahtera, kehadiran kerajaan Allah, perwujudan nyata langit baru dan bumi yang baru itu akan segera kami saksikan. Oleh karena itu, jadikanlah kami, umat-Mu, makhluk yang hidup pada dewasa ini, masa COVID-19 ini, manusia yang unggul, ciptaan yang hebat, ciptaan yang mampu mewujud nyatakan sistem kehidupan yang baru, budaya baru, peradaban baru dalam kehidupan yang nanti. Bapa Surgawi, kami yakin apapun yang terjadi pada kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam kesesakan, tapi Engkau senantiasa memberi kemuliaan, kekuatan, dan kemerdekaan bagi kami semua. Allah Bapa di dalam Kristus, saat ini kami juga membawa serta perasaan, pergumulan, harapan, doa dari saudara-saudara kami. Teristimewa kami membawa saudara kami, Ibu Sumarsih, yang sekian lama senantiasa memohon pertolongan, kekuatan dari Engkau, belas kasihan dari Engkau, penghiburan dari Engkau. Kiranya Tuhan lebih dekat lagi dan lebih keras menyentuh hatinya, sehingga saudara kami ini senantiasa memeluk erat Engkau di dalam sukacita, di dalam masa tuanya. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Sarjo Sudaryani, Bapak Widya Mojo, Ibu Harto, Bapak Sugirjo, Bapak Winoto, dan saudara-saudara kami yang lain yang ada di Samigaluh. Tolong Tuhan, kuasa cinta kasih-Mu boleh nyata, sehingga saudara-saudara kami ini tidak merasa menderita, tapi merasa berpelukan dengan Engkau, dengan kondisi yang sekarang dialami. Jangan tinggalkan mereka, dekati mereka Tuhan, sentuh hatinya, sehingga mereka senantiasa berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Sembuhkan mereka dari penderitaan. Kami yakin Engkau tetap mewujud nyatakan rencana indah
Kami juga membawa serta saudara-saudara kami di GKJ Pro, seperti Ibu Tugiem Sumarno, Ibu Lebung yang sekian lama sakit, tapi tetap tengadah kehadiranmu, memohon belas kasihanmu, memohon mujizatmu. Kami mohon Tuhan Engkau sentuh hatinya agar damai-Mu ada di dalam hati, sehingga berproses dalam kesembuhannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Hati Sutrisnya yang juga menaikkan syukur karena Engkau senantiasa mencintai orang tua kami ini, sehingga sakit pun Engkau sembuhkan. Dan saat ini kami semua berdoa karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Jopawiro yang juga menaikkan syukur oleh karena kesembuhan yang Engkau berikan. Tolong Tuhan orang tua kami ini Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesembuhan, kesehatan, sehingga boleh berkarya, bekerja untuk mencukupi keluarga. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang lain yang juga dalam kondisi kerentanan, seperti Ibu Sumarjo, Ibu Martono, Bapak Aryo Tirto, saudara kami Ibu Salia, saudara kami Bapak Sukarjo, Ibu, Bapak Supiat, Ibu, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Tolong Tuhan Engkau hadir, Engkau sembuh hatinya semua, agar mereka tahu bahwa Engkau begitu mencintai mereka dan mereka itu begitu berharga di matamu. Kasih mereka, hibur mereka, berikan damai-Mu kepada mereka, sehingga hari-harinya boleh dilalui dengan sukacita, tidak dilalui dengan sungsum. Kami mohon Engkau memberi kesehatan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Mbah Pawiro Rejo. Kami juga berdoa secara khusus bagi Mbak Tutut yang saat ini dalam proses pemulihan oleh karena COVID-19 di Malaysia. Kami juga berdoa untuk Bu Tentrem. Kami berdoa untuk Mbah Parto, Mbah Pawiro Sudarmo Putri, Bapak Joyo Sumarto. Kami berdoa untuk Mbah Sumo, Mbah Karyo Putri, keluarga Pak Ali Murtompo yang baru saja kedukaan, Ibu Parman yang juga dalam proses pemulihan, Mbah Gayo, saudara-saudara kami, orang tua kami yang lain yang sekarang ini dalam kerentanan, dalam harapan selalu tenaga kehadiran-Mu. Tolong Tuhan, tangan-Mu boleh bekerja, kuasa-Mu boleh menyertai mereka semua. Kami mohon damai-Mu ada di hati mereka, sehingga mereka semua merasakan sukacita dalam menghadapi tantangan dan masalah. Kami berdoa untuk anak cucu kami yang masih balita, baik yang ada di tempat ini atau yang ada di rantau, yang selalu kami rindukan. Tolong Tuhan berkati mereka, genggam mereka dengan kuasa, sehingga mereka terhindar dari COVID-19, mereka terhindar dari sakit penyakit, godaan, malapetaka. Tolong singkirkan semua dari anak cucu kami. Biarkan anak cucu kami tumbuh berkembang sesuai dengan masa pertumbuhannya dan senantiasa menggapai masa depannya dengan gagah, dengan berani, dengan kesuksesan sesuai dengan doa-doa kami. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menggandeng kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi jalan berkat. Berkat-Mu boleh mengalir di rumah kami, dan kehidupan rumah tangga kami boleh melimpah, dan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kesulitan. Bapa Surgawi, secara khusus kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di Samikau ini yang mengalami kesulitan hidupnya. Tolong Tuhan jamah mereka semua, berkati, pertemukan
mereka semua dengan jalan mudah, jalanmu yang langsung ke dalam damai sejahtera, merasakan padang yang berumput hijau. Tolong Tuhan, berikan mereka minum airmu, sehingga mereka merasakan kesujukan, kebahagiaan. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan jalan mudah bagi mereka semua. Sehingga seperti apapun sulitnya kehidupan mereka, Tuhan membuka pintu berkat, pintu sukacita, pintu damai sejahtera. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami semua, dimanapun mereka yang mengikuti ibadah ini. Secara khusus kami berdoa untuk majelis gereja di 3 gereja ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan roh kebijaksanaan. Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan sukacita, sehingga apapun yang mereka rasakan hari ini, mereka benar-benar memahami bahwa tangan Tuhan menuntun kami semua di jalan Tuhan menuju padang yang berumput hijau. Berikan sukacita dalam pelayanannya, berikan sukacita dalam keluarganya, pagari kami semua dengan darah, sehingga kami semua tetap berjalan di jalan salib. Kami serahkan gereja kami serahkan jemaat-jemaat kami serahkan setiap pergumulan, pemuda-pemudi kami yang saat ini senantiasa rindu akan kemapanan pekerjaan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau gandeng anak cucu kami pada pekerjaan yang sesuai dengan kepandaian, sehingga damai sejahtera ada dalam mereka dan kemuliaan nama Tuhan senantiasa diwartakan. Kami berdoa untuk anak cucu kami yang abai dari didikan kami, abai dari firman. Kiranya Tuhan sendiri membawa mereka dalam jalan Tuhan. Meskipun jalan salib harus ditempuh, tapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mampukan mereka menjadi generasi yang tahan terhadap godaan, tahan terhadap goncangan, tahan terhadap sakit penyakit, tahan dalam penderitaan. Karena kami yakin bahwa Engkau menyediakan sukacita yang berkelimpahan. Setiap doa pribadi keluarga kiranya menjadi berkenan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menampunkan berkat. Ampuni celah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Hidup Jemaat 289. Hallelujah.
Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang telah memampukan kami di dalam kami melaksanakan ibadah hari Pantekusta turunnya Roh Kudus pada hari ini. Tuhan telah memampukan kami meskipun kami merasa tidak layak di hadapan-Mu. Karena selama kami melakukan ibadah pada saat ini, Tuhan memampukan kami untuk membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan. Kami aturkan di hadapan-Mu, meskipun persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini kecil di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, senantiasa menjadi sarana untuk perluasan Injil Tuhan melalui gereja-Mu. Selanjutnya Tuhan kami mengaturkan atas segala kekurangan, atas segala celah di dalam kami mengumpulkan persembahan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan ampunkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berseru dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara, sampai di penghujung ibadah kita, dan marilah kita menerima pengutusan dari surga. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami menaikkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya. Tuhan sumber segala berkah. Kidung Jemaat 235. Terimalah berkat dari surga. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menundukkan kepala untuk saat teduh. Cukup kita sambut langit baru dan bumi baru melalui Kidung Jemaat 424.